Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahardika Podcast Stigma Beda. Yeay. Kawan-kawan Stigma dimanapun berada, apa kabar? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah tetap naik ya berat badannya. Alhamdulillah. Berarti tahun bertambah? Bertambah Berat juga. badan? Ya mungkin bisa dibilang begitu ya. Iya, karena resolusi kan harus harus bertambah ya, harus bertambah, Bu. meningkat ya, harus Betul, meningkat ya. Iya. Mungkin kecuali berat badan ya Pak ya. Hmm. Mungkin agak diturunkan Harus sedikit. agak diturunkan atau memang harus turun, Bu? Harus sepertinya ya. Sudah obesitas ini maksudnya. Alhamdulillah kita udah kedatangan Ibu Citra, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu mangga. Ya, hai kawan Stigma. Kawan Stigma. Stigma, saya Ibu Citra. Ini keberapa ya? Kedua kalinya sepertinya saya masuk ke diperbolehkan, diberikan kesempatan untuk menyapa kawan Stigma melalui podcast Mahardika. Saya seorang dosen di home base-nya saya di keperawatan. Lalu saya juga diberi tanggung jawab di salah satu unit di Stikes Mahardika, yaitu LPPM. Seperti itu. Nah, lagi perkenalannya saya sudah menikah, lalu apa lagi ya? Sudah punya anak 3. Nomor handphone perlu? Nomor sepatu atau nomor rekening mungkin bisa ya Mas? Mungkin barangkali ada yang mau transfer ke Ibu. Iya Kawan-kawan boleh ya. Stigma, Nomor rekening ya. Tenang, saya ada BCB, BC. tinggal pilih aja ya, Bu ya. Tinggal pilih aja, Tinggal biar pilih aja juga ya. ada. Biar nggak kepotong ini kan. Biar Admin. nggak kepotong admin. Boleh ya. Ya boleh, mungkin saya juga nyantumin rekening, Bu. Iya, nanti bisa ditaruh di bawahnya ya. Iya, nanti Tolong tinggal Mas editor, tolong diedit ya, bisa ya. Menerima dalam jumlah berapapun dan kapanpun ya. kapanpun. Ya batas minimal ya 5 juta lah, Bu. Limitnya ya gitu Limitnya. ya. Minimal ya. Iya. Mohon dicatat ya kawan Stigma, 5 juta untuk Mas Aziz. Mas Aziz betul ya? Betul, Ibu. Kayak belum kenalan kita ya. Iya. Oke, itu mungkin cukup ya perkenalannya. Nanti lebih lanjut mungkin bisa DM IG saya ya, teman-teman. IG-nya apa tuh, Bu? Bisa di @citra_praditya. Mohon ditulis, dicatat, diingat, di follow Citra Praditya ya. Biar jadi influencer gitu loh saya kan, lumayan kan. Biar nambah-nambah followers. Iya, nambah-nambah followers kan, biar lebih membuat absurd kawan Stigma gitu ya. Oke. Cukup? Atau masih perlu di blow up lagi perkenalan saya? Cukup deh kayaknya. Cukup ya, kayaknya sudah terlalu banyak juga ya. Iya. Ya mungkin cukup sekian podcast kita sekarang. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jadi isinya podcast ini cuma perkenalan saya saja sebenarnya. Jadi kawan Stigma yang sudah bosen kan ya dengan topik-topik yang rada berat, ini alhamdulillah ini adalah topik yang paling sangat ringan ya. Singkat, padat, dan Singkat, jelas. padat dan jelas, tapi bermanfaat alhamdulillah. Bagi kita, Bu. Iya, bagi kita. Kalau bagi mereka kayaknya ini ya, ini siapa gitu ya, nggak penting. Siapa gitu lo ya, ya, Bu ya? siapa lo. Iya, mungkin nanti akan penting ya, mungkin nanti akan Mungkin penting akan kan. penting pada waktunya sih, Pada Bu. waktunya, alhamdulillah. Tapi tetap kita tidak akan penting sih, Bu, karena kita bukan skala prioritas, Bu. Oh gitu. Oh. Yang skala prioritas siapa tuh? Ya mungkin dia sih, Bu. Oh gitu ya. Kayak ini ya, skala prioritas tuh kayak bang apa gitu ya. Yang jadi skala prioritasnya biasanya dilayani dengan ini gitu ya. Kalau kita kayaknya skala pribumi ya, mungkin ya, nggak prioritas kayak. Ya mungkin kita lebih ke skala Richter, Bu. Ya, Ya, alhamdulillah, jangan sampai, Bu. Gitu Jangan ya. sampai, Oke, jangan sampai. jangan. Nah, cukup Oke, ya Ibu kemarin ya. Citra, kalau berbicara LPPM ya, Bu ya, Ibu kan menjabat sebagai ketua LPPM di Di Stikes Mahardika. Stikes Mahardika dong, Stigma Beda. Di mana lagi? Di mana lagi ya? Baru sedikit Kalau stigma bukan selalu di Stikes hati Mahardika. ya. Nah, kalau LPPM itu apa sih, Bu? LPPM itu sejenis makanan tradisional Makanan tradisional. dan rasanya cukup legit, manis, kadang-kadang asam Mas. Tapi nggak bikin sakit ya, Bu? Nggak bikin Biasanya sakit, kalau yang bikin manis nagih. manis kan bikin sakit. Oh enggak dong, gitu, ini Bu. bikin nagih sih Bikin sebenarnya. nagih. Ini serius ya jawabnya ya? Serius. Oh serius, baiklah. Karena harus serius.
Jadi kalau LPPM itu singkatannya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Intinya tuh sentra. Kalau sekarang tuh mungkin gampangnya sentra publikasi, sentra pengmas, sentra penelitian. Di mana sih kalau di Stikes? Di LPPM tempatnya gitu. Seperti itu. Seperti itu. Nah, Ya, kawan stigma yang mungkin mau meneliti di luar dari ini ya, di luar dari tugas akhir sebagai mahasiswa untuk mencapai sarjana atau diploma, itu bisa main-main ke LPPM. Nanti di sana ketemu saya, ketemu tim-tim saya juga, ada banyak cantik-cantik gitu ya. ada yang ganteng nggak Bu? Nggak ada karena perempuan semua. Boleh kalau Mas Aziz mau masuk ke sana boleh ya. Boleh, Nanti boleh, kerjaannya boleh. depan laptop aja. Bacain artikel aja gitu. Kalau fungsinya sendiri itu sebagai apa sih Bu LPPM itu? Fungsi sebenarnya dari namanya aja kelihatan Mas. Itu kan lembaga untuk penelitian dan juga pengabdian masyarakat ya. Yang tadi itu kalau kawan stigma mau meneliti bisa main-main ke kita. Kemudian kalau kita jadi yang namanya Tridharma itu kan ada 3 ya. Ada pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian. Nah, pendidikan itu ada di bidang akademik, ada di teman-teman prodi yang mengelolanya, di area penelitian dan juga pengmas itu di kawan LKPM yang mengelola. Gitu. Jadi ada 2 lembaga ya, 2 pintu untuk mengelola 3 tridharma tadi. Seperti itu. Kebanyakan memang disatukan antara penelitian dan juga pengmas. Karena mereka itu sejalur harusnya antara pengabdian, pengmas, pendidikan itu satu alur. Hanya pengelolanya dibedakan karena pendidikan itu lebih ke prodi, kalau penelitian dan juga pengmas ya diolah oleh tim dari LPPM. Seperti itu. Tapi masing-masing prodi pun juga ada koordinator area untuk meneliti dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tiap prodi ada ya Bu? Tiap prodi ada. Baik mahasiswa ataupun dosennya? Dosen. Oh dosen. Kalau mahasiswa misalkan mau meneliti ataupun sedang penelitian skripsi ya Bu ya, atau bikin jurnal artikel dan sebagainya, itu berarti koordinasinya langsung ke LPPM atau bisa melalui prodi Bu? Gini, kalau untuk penelitian tugas akhir yang tadi terkait, karena ini adalah salah satu syarat dari dia mencapai gelar sarjana ataupun diplomanya, ini banyak pihak yang mengelola, banyak pihak yang ikut mendampingi, ikut membimbing. Di kita itu ada DPKTI, kemudian ada prodi juga. Tapi tidak LPPM diberikan keringanan, tidak mengurus kalau di Stikes Madika ya, itu tidak ke area penelitian yang untuk skripsi dan juga diploma. Berarti khusus buat penelitian bagi dosen. Bagi dosen dan bagi mahasiswa yang mungkin tidak ingin meneliti tapi di luar skripsi dan juga Oh berarti bisa kita mengajukan Bu? Bisa, misalkan mahasiswanya masih semester 5 tapi dia ingin melakukan penelitian, Itu dengan syarat mahasiswa aktif? Mahasiswa aktif. Atau mungkin pihak luar yang pihak eksternal gitu ya ingin melakukan penelitian di Stikes Madika, itu juga melalui kita. Oh melalui LPPM? Melalui LPPM, perizinan dan segala macamnya. Nanti baru kita arahkan, misalkan kebutuhannya adalah respondennya adalah butuh mahasiswa A, B, C gitu. Nanti kami yang akan mengelola hal tersebut, tapi pintu masuknya dari kita. Oh dari secara administratifnya ke LPPM. Administrasinya ke LPPM. Kemudian kalaupun memang ada yang bisa dikoordinasikan dengan pihak lain, berarti LPPM LPPM yang memang akan Oh gitu, berarti jalur koordinasi seperti itu. Jalur koordinasinya seperti itu. Pintu utama untuk penelitian dan juga pengmas di Stikes Madika itu dari LPPM terlebih dahulu. Sama kayak misalkan mahasiswa itu biasanya kalau yang HMPS, BM itu sepertinya kan beberapa agenda mereka kan ada ya yang melakukan pengabdian gitu. Seperti itu nantinya juga akan masuk ke LPPM. Kalau di sini ada program KKM atau KKN gitu kan kemarin booming ya Bu ya? KKN Desa Penari. Gitu ya. Kalau kayak karena gini, kita itu kan khas kesehatan, di mana kesehatan itu ada masing-masing, biasanya di akhir itu ada magang ataupun ada
praktek di rumah sakit dan juga di komunitas atau di masyarakat. Masing-masing prodi itu biasanya ada. Biasanya di semester berapa itu? Di semester akhir 7, di semester 7 ataupun di nurse itu juga ada, di program studi nurse itu juga ada. Nah, sehingga itu tidak kita belum mengambil programnya KKN itu. Akan tetapi kita sekarang masuknya ke MBKM. Apa itu MBKM? MBKM itu yang Merdeka Belajar, di mana nah itu nanti kita diberikan, mahasiswa itu diberikan kebebasan. Salah satu yang akan kita ambil itu magang di area praktek memang. Berarti menyesuaikan prodinya, Bu? Menyesuaikan prodinya itu mungkin yang lebih paham prodi ya terkait dengan MBKM dan lain sebagainya. Termasuk juga MBKM yang penelitian, misalkan mau penelitian juga bisa, akan tetapi kita belum melaksanakan yang program itu karena ada banyak ya, ada banyak program untuk yang MBKM, tapi baru area pendidikan, area pengabdian dan juga area penelitian kami belum membuat program MBKM. Berarti memang sepenting itukah ya Bu LPPM ya? Keberadaan LPM di kampus atau khususnya sekitar Madya ya Bu? Di seluruh lembaga pendidikan ya, di seluruh universitas itu wajib ada karena tridharma tadi. Kalau memang dia ingin dikatakan perguruan tinggi, harus 3 poin tadi yang dilaksanakan: pendidikannya, penelitiannya, dan juga pengabdian kepada masyarakatnya. Seperti itu. Tidak hanya menyelenggarakan pendidikan saja, tetapi harus melakukan pengabdian kepada masyarakat dan juga melakukan penelitian. Dan itu sudah menjadi hal yang wajib untuk seluruh dosen, khususnya di Stikes Madika. Umumnya di seluruh Indonesia ya, di seluruh pokoknya yang ingin kalau mau jadi dosen ya harus melakukan 3 hal tadi. Kalau hanya mendidik berarti masuknya mungkin belum ke dosen ya. Jadi kalau dikatakan sepenting apa, sama saja seperti penyelenggaraan pendidikan. Karena tridharma tadi memang tidak boleh hanya memilih salah satu. Ketiga-tiganya memang Ketiganya harus ada dan saling melengkapi. Itu kenapa? Logikanya seperti ini. Kalau yang namanya ilmu itu kan selalu berkembang. Berkembangnya kita tahu dari mana? Dari penelitian. Nah, hasil-hasil penelitian nanti masukin ke pendidikannya. Ketika dosen mengajar dan lain sebagainya, kebaruan ilmu itu ada di penelitian. Lalu dari situ kebaruan ilmu selain diberikan kepada pendidikan oleh ke mahasiswanya, juga diberikan ke masyarakat. Ini loh sekarang yang harus hasil dari penelitian itu. Betul. Lalu dari pengabdian juga kita bisa lihat, oh ternyata yang dibutuhkan oleh masyarakat itu ini loh. Nah itu bisa masuk untuk kita membentuk apa sih yang akan kita lakukan ke mahasiswa kita agar terserap dan menjadi solusi kan untuk masalah yang ada di masyarakat. Nah itu bisa diambil, kita bisa dapat masalah-masalah yang ada di masyarakat, kemudian masyarakat butuhnya apa, itu bisa kita lihat dan kita bisa ambil itu ketika kita melakukan pengabdian dan juga penelitian. Iya. Memang itu banyak data yang memang harus dikembangkan banget ya, banyak sekali. Dan datanya kan memang data yang real ya kalau kita langsung terjun ke masyarakat seperti itu. Oleh karenanya perguruan tinggi 3-tiganya harus sejalan dan harus berjalan dengan baik dan saling melengkapi. Gitu Mas Asis. Panjang ya, panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Kali tinggi ya. Tadi padahal cuma nanyain fungsi ya. Nanyain fungsi aja ya Bu ya. Ya. Setelah fungsi nih Bu, tugasnya mungkin sama sih ya Bu ya. Sama saja ya. Iya, jadi sebenarnya dari nama juga udah kelihatan. Udah kelihatan sih ya, apa? sudah mendeskripsikan. Tugasnya apa sih? Penelitian dan juga pengmas ya. Cuman mungkin sedikit saya lebih detailkan lagi ya. Betul, secara umum kita melakukan penelitian dan juga mengelola ya, bukan kita yang melakukan penelitian, mengelola penelitian dan juga pengmas. Siapa yang melakukan penelitian, siapa yang melakukan pengmas itu rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Kemudian di kita di Stikes Madika ini kami tidak hanya mengelola penelitian dan juga pengmas, akan tetapi kami juga mengelola jurnal. Namanya Jurnal Kesehatan Mahardika, di mana itu sudah terakreditasi Sinta 5. Jadi
kalau Bapak Ibu atau teman-teman ingin mempublikasikan hasil karya artikelnya itu bisa di kita, karena sudah tersinta gitu ya, sudah terakreditasi Sinta, itu poinnya memang sudah cukup tinggi untuk peningkatan jampu mungkin bagi para dosen ataupun poin yang lain untuk para peneliti gitu ya. Kemudian kita ada sentra publikasi. Sentra publikasi itu gampangnya gini, teman-teman dosen yang punya artikel mau kita bantu publikasi bisa kita bantu carikan mana jurnal yang memang skopnya sesuai dengan artikelnya, bisa kita bantu untuk pembuatan naskah publikasi dan lain sebagainya. Itu ada sentra publikasi. Selanjutnya ada sentra haki. Sentra haki itu hak kekayaan intelektual, di mana karya-karya yang ada di Civitas Akademika yang kuat, yang teman-teman Civitas Akademika buat itu bisa kita hakikan, dan itu kebijakan dari pimpinan ini, setiap prodi memiliki jatah free ya untuk pembuatan haki ini. Free dibayarkan oleh Stikes Madika itu sentra haki. Kemudian ada sentra, banyak ya, lama-lama kayak yang saya kebayang kalau ngomongin sentra tuh makanan gitu loh, sentra makanan, sentra kuliner gitu ya. Jadi lapar ya. Tapi sudah makan ya Mas yang tadi ya? Sudah, Bu. Mungkin ngemilnya belum ya? Alhamdulillah. Sudah minum belum tadi ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Belum, dessertnya belum ya? Belum sih, Bu. Ya, tolong tim dessert ya buat Pak Aziz biasa. Ya alhamdulillah saya sudah makan, sudah minum, dan tapi satu yang belum, Bu. Apa tuh? Belum bahagia. Karena berpura-pura ya? bahagia juga butuh tenaga, Bu. Butuh tenaga. Jadi ini sekarang pura-pura atau bahagia beneran nih? Ya alhamdulillah ya dibahagia bahagia. Oh gitu ya. Masih awal tahun, Bu. Awal tahun masih ada 363 hari lagi yang digunakan untuk berpura-pura. Kasihan ya. Tolong ini kawan Sigma yang bisa memberikan kebahagiaan ke Pak Aziz, mungkin boleh lah ya. Boleh berbagi ya, atau memberikan tips untuk bahagia ya. Tadi sampai mana ya? Sentra publikasi, sentra haki. Kemudian kita yang terbaru ini, yang kami rencanakan ini akan membuat, tadi kan jurnal terkait dengan penelitian. Kemudian kita akan membuat jurnal terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya itu akan membuat, ini masih diinisiasi sih, masih sangat tapi boleh lah ya promisi sedikit ya, kami berencana membuat Mahardika Press. Jadi kami bisa menerbitkan buku-buku yang setelah ber-ISBN untuk membuat memfasilitasi rekan-rekan dosen yang selalu ini ya. Alhamdulillah kalau di Stikes Madika mereka aktif-aktif untuk menulis, jadi nggak usah jauh-jauh mencari penerbit dan lain sebagainya, bisa difasilitasi dari kampus. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun ini ya. Doakan ya semuanya ya, karena kalau tanpa doa mungkin ini ya, ya kalaupun berusaha tapi nggak ada doanya ya tetap aja ya, nggak ada dorongan. Toh yang memberikan jalan yang di atas gitu. Jadi ini seperti Mama Dedeh ya. Curhat dong Ma gitu ya. Ibu kalau tadi kan berbicara sentra haki ya Bu ya. Itu lebih ke apa itu Bu? Misalkan hak kekayaan intelektual, berarti lebih ke bidang kartus ilmiah. Bukan. Jadi untuk hak paten mungkin ya. Hak paten, tapi kami masih baru, kami belum mencoba untuk yang paten, tapi baru untuk hak kepemilikan karya ilmiah. Misalkan Pak Aziz nih punya modul nih. Nah, modul itu kan bikin sendiri original by Mas Aziz nih, by Pak Aziz nih. Nah, saya akan membuat haki itu agar tidak bisa dimiliki oleh, tidak diambil namanya oleh orang lain, seperti itu. Banyak, tidak hanya dosen-dosen saja yang kami fasilitasi, ada beberapa karya-karya mahasiswa seperti poster kesehatan yang kami hakikan juga. Memang itu hak kita ya Bu ya, untuk
sebagai karena kan identitas. ini memang kita yang membuat ya, jadi Betul. tinggal kita daftarkan saja. Kami memfasilitasi daripada harus repot-repot, silahkan main ke LPPM saja. Nanti kami bantu dengan senyuman, enggak. Kami bantu sampai bisa ini ya, mewujudkan apa yang diinginkan gitu. Termasuk kayak misalkan ada hibah-hibah kalau di Dikti, kalau di Kemendikbud itu kan setiap tahun ini akan ada hibah kompetitif nih untuk penelitian. Itu berarti teknisnya kita mengajukan. Ya, kita mengajukan dari kami, dari Stikes Mahardika ini biasanya kami akan membuat pendampingan untuk rekan-rekan dosen untuk proposal-proposalnya. dibantu dan didampingi dari mulai judul, pembuatan proposal, kita review bersama, kita revisi sampai kita kirim ke Kemendikbud gitu ya. Setiap tahun kami dampingi. Kalau lolos alhamdulillah, kalaupun belum lolos kita review lagi nih kenapa belum lolos, nanti tahun selanjutnya kita ajukan kembali gitu. Alhamdulillah setiap tahun ada yang mendapatkan hibah dan harapan kami setiap tahun itu meningkat ya. Untuk rekan dosen yang mendapatkan hibah tersebut, baik penelitian ataupun pengmasnya. Berarti memang itu sudah difasilitasi oleh pemerintah ya Bu, dengan bentuk hibah itu ya? Iya, tinggal karena itu tidak mudah Mas. Lawannya tuh ribuan judul se-Indonesia. Tuh, jadi sebenarnya di kami sangat apresiasi karena membuat proposalnya saja sudah susah. Jadi kalaupun nanti proposalnya tidak tembus dari hibah nasional, nanti bisa dimasukkan ke hibah internal. Berarti itu nanti ada kualifikasinya ya Bu ya, masuk atau tidaknya ya? Kualifikasi hibah nasional, dan kami pun biasanya kalau hibah internal ini kualifikasinya hampir sama dengan hibah nasional. Hanya saja karena kami sifatnya adalah memotivasi rekan-rekan dosen untuk melakukan penelitian, itu biasanya tidak terlalu strict, kualifikasi tidak seketat dari yang nasional. Itu jadi ayo kalau Mas Asis masih tertarik masuk ke LPPM, masih laki-laki sendiri loh, boleh loh. Iya. Berarti saya paling tampan. Oh iya, itu sudah pasti, tidak bisa terbantahkan. Mungkin dengan masuk ke LPPM Masnya bisa bahagia loh. Bahagia karena ya kerjaan kami ini ya lumayan, kalau yang nggak biasa di depan komputer mungkin ini ya bisa mengurangi ketajaman mata gitu ya. Karena terus menerus menatap layar untuk membaca artikel, kebanyakan segitu. Kalau saya lebih fokus ya Bu, beberapa kesempatan itu ngikut ke riset di lapangan sih Bu. Kayak yayasan penelitian, isu-isu sosial kayak gitu. Iya bisa. Mungkin kalau Mas nanti kita bisa join rekanan ya, misalkan. Karena kita juga menerima dari perusahaan-perusahaan yang membuka hibah gitu, kami juga biasanya ikuti. Akan tetapi kami fokusnya memang ke hibah nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud itu juga lumayan banyak. Tapi memang asik sih Bu kalau berbicara penelitian itu. Itu ya asik ya. Asik banget. Mungkin ada yang asik, ada yang karena menulis itu tidak semudah berbicara sebenarnya kan. Butuh keahlian khusus. Oleh karena itu banyak juga mahasiswa yang gugur justru ketika mereka melakukan tugas akhir kan. Ada yang satu semester bisa selesai, ada yang ngaret bersemester-semester. Padahal ketika ditanya mungkin dia paham, tetapi ketika pemahaman itu dituliskan ke dalam sebuah agak kesulitan karena ya itu memang budaya menulis itu memang harus sudah mulai diindikan dari semenjak menulis literasi memang harus dari sejak kecil ya. Tapi kalau sebenarnya berbicara penelitian, berbicara publikasi itu Indonesia masih jauh dibandingkan negara tetangga ya, tapi meningkat.
tiap tahunnya ada tiap peningkatan ya. tahunnya ya, jauh meningkat jauh dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kita sudah punya lembaga yang mengakreditasi jurnal-jurnal sendiri, itu sudah sangat menurut saya ya, pandangan saya itu sangat baik progresnya lah. Terus, tapi saya yakin sih Indonesia juara loh. Juara. Kita Indonesia sebenarnya sudah masuk ke liga sih. Sebentar, ini ngomongin apa ya? Maksudnya juara. Juara liga tapi liga dangdut. Oh, gitu. Susah nih saya ketawanya, berat ya. Susah ya Bu ya, nggak masuk ya. Jauh sih Bu. Jauh kan. Saya kan di bayangan saya liga, apalagi ini baru selesai Piala Dunia kan, Piala akhirnya Dunia. berpikirnya Berarti ke sana. ke Enggak masuk. bola gitu ya. Gitu. Tapi Bapak ngomongnya bola ke liga dangdut ya. Saya iya. pikir liga Baru. yang lain kompetisi misalkan memasak gitu mungkin lebih nggak nyambung ya. Mungkin kita sudahi saja ya. Bisa mungkin diselingi lagu dangdut Mas, biar nggak terlalu ini Iya, ya, nanti iya. ya diedit ya Mas admin ya, Mas editor nanti tolong edit siapa Adit? Mungkin temennya Raihan. Temennya Fajar Bu. Fajar, siapa lagi tuh Fajar? Iya. Ada yang baru ya? Fajar yang sad boy itu. Oh. Kayaknya nggak update Ibu nih. Oh. Iya. Ya update. Iya, balik lagi sih. Ya update saya. Kalau tiap tahunnya itu apa ada program kerja khusus dari LPPM tidak Bu? Yang tadi saya Yang katakan tadi itu dari semua- awal sampai akhir itu program itu terus menerus berlanjut terus begitu setiap tahunnya begitu. Cuma yang tadi itu yang terbaru adalah Mardika Press itu yang di tahun 2023 akan mulai kita inisiasi. Amin, semoga dalam waktu dekat ya Bu ya, karena sekarang itu kan SK ITEKS katanya sudah keluar ya Bu. Untuk kabar baik di awal Gimana? tahun nih Bu. Iya benar. Nah itu berubah lagi kan sebenarnya semuanya. Nama dari Stikes Mardika menjadi ITEKS itu butuh beberapa hal yang harus kita ini juga ke Kemenristek Dikti dan lain sebagainya, ke BRIN yang menaungi penelitian juga Pekmas, harus kita soundingkan juga bahwa berubah bukan dari Stikes Mardika tapi ke ITEKS. Alhamdulillah, tapi keluarnya awal tahun. Karena kalau keluarnya ketika pertengahan hibah menjelang hibah dilaksanakan, itu akan susah. Ribet lagi ya Bu ya. Laporannya kan sudah beda. Jadi keterimanya Stikes Mardika, tapi ketika melaporkan sudah ITEKS. Jadi susah ininya. Karena kan sekarang sudah tersistem semua ya. Kadang sistem kan nggak tahu kalau ini berubah gitu loh. Namanya juga robot kan, komputer. Jadi begitu Mas Asis, Pak Asis. Ini saya manggilnya apa sih? Bebas sih Bu. Adek ya? Adek ya? Adek Adek kayaknya ya. Karena kan saya 17 tahun nih. Kalau Iya. adek berarti mungkin Ya, 16 tahun setengah ya. Masih 2 tahun setengah saya. Lucu nggak lucu? Itu nggak ketawa loh teman-teman. Kalau ngelihat dari logat Ibu lebih ke logat Jawa Ibu, tebel Gimana? banget. Kok Jawa? Lupa ya? Siran Sungkar loh. Jangan shock. Oh, bukan Siran Sungkar. Tahu Ariel Tatum? Tahu Bu? Nah, kalau dihijabin tuh Oh, kayak gini. bukan kayak Ariel Tatum lah. Jauh lah, nggak kayak saya lah. Gimana? Saya takut ini loh, dihina sama netizen gitu loh kalau saya ngomong Ariel Tatum versi hijab gitu. Walaupun sebenarnya memang sedikit jauh. Ya siapa tahu nanti ada satu akan hijrah sih Bu. Loh, kenapa ngomongin Ariel Tatum? Saya jadi gak enak juga. Awas nanti kamu dihujat sama netizen loh ya. Netizen maha benar. Oh benar netizen ya Bu ya. Iya. Mungkin terakhir untuk closing nih Bu, barangkali ada motivasi buat teman-teman mahasiswa, kemudian teman-teman dosen yang ingin melakukan penelitian itu kiranya bagaimana? Silakan Ibu. Kalau kami di LPPM itu terbrainwash-nya adalah selama masih ada harapan pasti akan selalu ada jalan. Gitu. Selama masih kita punya mimpi kita apa nih, pasti selalu akan ada jalan untuk menuju ke sana. Kalau udah nggak ada mimpi baru ya udah stuck di situ aja. Jadi doakan kami
dari LPPM bisa menaungi semua prodi ya terkait dengan penelitian cabang humasnya. Teman-teman yang sedang melakukan penelitian semangat, rekan-rekan dosen juga jadi jaga selalu semangat untuk penelitian di Kepengkasnya. Mungkin itu saja yang tadi motivasinya. Kalau selama masih ada harapan, maka akan selalu ada jalan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Kawan-kawan Stigma, mungkin terakhir dari saya, bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Sekian, terima kasih. Stigma beda. Beda, yeay.